Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kembali lagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Semoga lancar semua. Absen dulu dari mana? Dari kota mana? Absen dulu, absen. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat bergabung Kak Yeti, Mas Catur, dan semuanya. Kita hari ini akan bahas tentang umroh. Kita akan bahas haji backpacker bersama Mas Rama. Kita tunggu dulu Mas Rama. Nah, Mas Rama sudah bergabung. Bentar. Assalamualaikum. Mas, Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Katanya ini Mas, lagi booking hotel. Kayaknya nanti cuma ke bandara paling nanti malam. Ada check out. Oh, antar jemaah check out. Iya, Antar nanti jemaah pulang berarti. Iya pulang, mulangin jamaah di bandara insya Allah nanti malam. Gitu. Makanya yang untuk check in nggak jadi ternyata. Rencananya kan ada check in juga. Ada kedatangan gitu loh. Pahalanya luar biasa nih, bolak-balik membantu para jamaah, Masya Allah. Iya, memang kerjaannya seperti ini Mas. Kalau tiap hari itu jemput terus check in terus nganter pulang gitu Mas, apa gimana? Enggak, hanya momen tertentu saja yang lebih sering saya lakukan ya. Paling check in, terus kemudian check out, terus kemudian apa lagi ya? Ya paling itu, kalau membawa full itu kan mutawif ya kan. Biasanya membawa full dari bandara ke bandara itu mutawif. Kalau saya kebetulan masih sedikit kerjaan yang saya bawa full gitu. Oh, berarti lebih ke handling ya Mas Rama ini? Ya betul, lebih ke handling kalau saya Mas, betul. Kalau di sini istilahnya handling memang. Tapi Mutawif juga melayani. Melayani, ya saya juga pernah beberapa kali bawa jamaah, ya kan? Ya bisa juga. Cuma kan kalau kita yang stay di Mekah seperti ini, kebetulan jaringan saya atau teman-teman saya memang membutuhkan handling. Sebenarnya kalau masalah bayaran, sama saja bayaran mutawif sama handling itu sama saja kalau masalah free ya ibaratnya. Terus kadang ya melayani kepulangan bandar. Ya sebenarnya lebih enak handling seperti ini. Kerjanya cuma berapa jam. Kalau mutawif kan sehari penuh misalnya yang gaji harian gitu kan. Kira-kira Wah, saya mau direktur di handling dong Mas. lah itu juga kebanyakan orang pengen banget Mas ke sini, pengen kerja yang serupa seperti itu. Ya sebenarnya Sawang Sinawang juga sih Mas, yang di sini aja pengen di Indonesia Mas, pengen jualan umrah di Indonesia. Kalau bisa. Ya enggak. Yang di sini nggak enaknya itu memang jauh dari keluarga Mas. Gitu. Jadi ya orang itu kalau di sini biasanya terpaksa Mas. Orang kalau yang kerja di sini itu terpaksa karena harus jauh dari keluarga. Gak ada rencana bawa keluarga ke sana Mas, jadi mukimin sana. Kenapa? Gak ada rencana bawa bawa keluarga ke sana.
diajak mukim di sana? Beberapa hari yang lalu pernah sih ngobrolin itu sama teman di sini. Masih mungkin seperti itu. Cuma tetap aja di sini tuh nggak sama kayak di Indonesia, Mas. Tetap aja. Walaupun di sini mungkin ada keluarga, di sini tuh negara yang diciptakan untuk bekerja kalau menurut saya itu. Kalaupun ada keluarga di sini, otomatis pekerjaan saya akan terganggu juga. Iya. Sekarang Betul. waktunya istirahat kita bercengkrama dengan keluarga, apalagi sama anak-anak. Jadi malah kurang efisien juga pun kalau bawa keluarga gitu. Kalau bawa keluarga ada plus minusnya juga. Kerjanya kadang sampai pagi, Mas. Ini besok saya check out atau mulangin jamaah ke bandara itu. Paling besok saya baru bisa tidur jam 9 pagi. Karena semalam ini harus lembur. Tiap hari kayak gitu, Mas, di Arab? Enggak tiap hari, Mas. Hanya beberapa waktu saja. Kalau pas ada orderan, ayo Mas check out jamaah. Gitu. Terus kemudian ini mulangin jamaah di bandara. Terus kemudian ada check-in hotel, paling gitu doang. Kalau di Mekah itu enaknya gitu dan nggak mobile gitu. Kalau Mutawif kan memang mobile, mulai dari penjemputan di Jeddah. Terus kemudian, oh iya saya juga ke Taif. Ada yang pengen ke Taif, saya antar ke Taif aja ya sekali doang gitu. Ada yang pengen ke Taif, ya cuman part time lah. Kalau ibaratnya kalaupun kerja ya part time. Cuma nggak full time gitu kan. Kalau Mutawif kan memang dia full time dan memang beberapa hari gitu kan. Berarti ya sudah melalang buana lah di Arab, Mekah, Madinah sudah Ya kalau menjelajahi setiap sudutnya lah. kalau memang di sini tuh ibaratnya kita nggak bisa memilih kerjaan. Jadi yang ada ya kita kerjakan. Gitu. Adanya apa ya udah kita kerjakan. Dorong kursi roda pun kalau ada jamaah, kalau ada kesempatan kita dorong, Mas. Dorong kursi Ya roda nggak? 1 juta, Mas ya? 1 juta bener nggak sih? Iya, 1 juta. Paling murah 1 juta rupiah, tapi rata-rata 1,5 juta. 300 rial. Atau 300 rial lah, 300. Saya dulu pernah diajak untuk jadi dorong kursi. Tapi waktu itu saya kenapa ya? Pokoknya saya tolak lah waktu itu. Sama teman orang kita juga, orang kita Pak siapa ya? Pak Anton Pak siapa namanya ya? Pokoknya ngajakin. Iya, Pak Anton Madinah tah, bukan? Iya, lembetan salah. Terus siapa lupa namanya. Iya, ada kalau Madinah Pak Anton. Terus ini Mas, ini kan rame banget nih. Rame banget dari episode kita pertama kemarin yang ngobrolin haji backpacker. Wah, ternyata banyak banget yang menarik, yang tertarik, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen disampaikan langsung, mau ditanyakan langsung kepada pakarnya. Jadi teman-teman, jadi Mas Rama ini tahun kemarin melakukan haji umroh backpacker yang ada di terpal itu. Nah itu viral sampai masuk TV, di MNC, di Trans, di mana lagi tuh kemarin. Pokoknya di TV atau silahkan di search lah di YouTube atau di internet umroh terpal gitu Mas ya. Umroh terpal nanti Mas Rama yang masuk. Haji terpal. Pokoknya Raja Terpal. Nah itu rame. Terus kan akhirnya banyak banyak mengundang penasaran. Memang bisa haji backpacker itu. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia saja normalnya rata-rata itu harus menunggu sekitar 25 tahun yang paling sedikit kalau nggak salah 25 tahun ya. Sampai ada range yang 60 tahun. Nah itu kan harus ada cara untuk solusi ini. Kalau kita nunggu kita kejar-kejaran sama umur. Nah hari ini kita akan belajar kembali terkait haji backpacker sama Mas Ramakia. Saya mau tanya Mas, kemarin itu gimana kok bisa haji
backpacker di terpal itu seperti apa, Mas? Ya itu sebenarnya sudah dokumentasi lama Mas itu Mas sebenarnya kalau boleh jujur itu dokumentasi sudah cukup lama dan sebenarnya memang baru-baru viral saja kemarin dan sebenarnya masih relevan kalau itu dilakukan itu masih relevan. Maksudnya gini, untuk tahun 2023 kemarin saja itu juga masih banyak teman-teman yang masih menggunakan terpal untuk berwukuf di Padang Arafah. Itu yang pakai tenda terpal itu yang berangkat tanggal 8 Dzulhijjah, Mas. Malam. Yang mendirikan tenda itu. 8 Dzulhijjah berangkat. Berarti 8 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah malah. Oh iya, 8 Dzulhijjah berangkat ke Mina dulu berarti. Ke Arafah. Ke Arafah. Berarti nggak dapat tenda langsung bikin terpal. Itu sebenarnya hal-hal seperti ini sebenarnya sudah banyak dilakukan orang sejak dulu ya. Namun karena kapan lalu digodok oleh media ya, seolah-olah ini adalah berita yang baru dan hal yang baru dilakukan. Padahal tidak Mas ya. Ini sebenarnya kalau para mukimin di sini itu sebenarnya yang malah lebih tahu bahwasannya ini sudah sangat lumrah di sini tuh. Jadi nggak ada kesan wow-nya sebenarnya. Namun namanya juga media ya Mas ya, menggodok seolah-olah ini benar-benar backpacker sejati dan lain sebagainya lah. Nah ini nih yang dimaksud backpacker, nah seperti itu. Padahal sebenarnya udah dari dulu ada. Bahkan kalau dipikir-pikir sejak zaman Nabi dulu, bukankah Nabi dulu juga backpackeran? Ya, betul nggak? Sebenarnya lucu juga masyarakat Indonesia itu. Sebenarnya backpacker itu udah ada sejak dulu metode seperti ini. Namun ya karena kita adanya di orang modern dan yang memegang HP ini pada rata-rata orang modern yang tidak mengerti masa lampau, ya, tidak ada gambaran untuk masa lampau. Akhirnya seolah-olah terkesan, wah ini backpacker sejati nih. Kalau dilihat di komenannya itu, ini haji yang sesungguhnya nih. Ini haji seperti zaman Nabi nih. Padahal Nabi dulu bahkan lebih backpacker lagi, lebih terpal lagi. Lebih terpal. Ya nggak sama pikir-pikir. Mungkin gini, karena pemikiran orang zaman sekarang ya Mas ya. Orang serba modern. Orang itu kadang nggak berpikir kesederhanaan kadang. Berpikirnya itu kadang kemewahan, ya kan? Cuma yang ditampilin kemewahan. Itulah yang membuat mindset mungkin orang zaman sekarang ya, anak muda. Rata-rata yang komen kan memang anak muda ya kan, yang memang belum mengerti susahnya orang zaman dulu. Nah, begitupun juga di media sosial kan mungkin yang ditampilkan para anak muda zaman sekarang kan nggak rata-rata itu memang kemewahan. Bukan kesederhanaan. Nah, kebetulan saja mungkin konten saya itu menarik perhatian karena dirasa cukup sederhana dan kelihatan orang backpacker banget. Padahal sebenarnya ya dari dulu itu sudah banyak Mas backpacker. Jadi itulah namanya media ya, menggodok sebuah informasi yang mana dibumbui dengan kata-kata yang membuat semakin menarik untuk ditonton. Ya tapi alhamdulillah Mas bisa juga menjadi inspirasi dari banyak orang, apalagi kaum milenial ya kan, bahwasanya oh ternyata bisa toh backpackeran. Padahal dari dulu sejak zaman Nabi bisa gitu loh. Ya mungkin itu menjadi motivasi juga bahwasanya kalaupun bisa mereka tanya-tanya, banyak yang tanya-tanya, banyak juga yang sudah daftar dan bergabung Mas. Gitu. Terus pertanyaan saya gini Mas, kan backpacker ya itu bisa Mas nembus ke Arafah Mas? Nyatanya untuk tahun kemarin berdasarkan informasi maupun berdasarkan pantauan kita para pemerhati perjalanan haji dan umroh ya kan, kita juga bisa melihat, saksikan bersama-sama bahwasanya semuanya bisa lolos masuk Arafah gitu. Ya enggak? Dan tidak ada berita miring atau berita yang menyebutkan atau menyatakan bahwa gagal masuk Arafah. Itu kan kayaknya belum ada berita seperti itu. Kalaupun ada mungkin saya yang belum tahu bolehnya, atau mungkin memang betul-betul nggak ada. Jadi intinya
Insya Allah kita husnudon untuk tahun depan. Mudah-mudahan kondisinya masih sama seperti sekarang ini dan bisa diterapkan kembali untuk seperti tahun-tahun sebelumnya lah gitu. Karena kan kita nggak tahu juga Mas untuk tahun depan ini bagaimana peraturan dari pemerintah atau bagaimana. Tapi menurut feeling kami semua yang biasa menyelenggarakan ini memang agak susah seandainya mengatur diketatkan seperti masuk tiket ke stadion sepak bola ya kan, pakai tiket itu kalau di Arafah itu susah diterapkan karena Arafah cukup luas dan ini akan misalnya nih diperketat seperti itu kemungkinan tidak begitu efektif ya. Nyatanya selama ini semuanya juga bisa lolos. Itu pengecekan di Arafah itu yang dicek hanya bisnya Mas, bukan orangnya. Gitu. Dan untuk kedepannya kan kita insya Allah mau menggunakan bis untuk masuk ke Arafah. Jadi tidak jalan kaki atau tidak masian seperti yang sebelumnya yang ada di video itu. Kalau misal Mas, masian kita jalan kaki itu bisa juga Mas? Atau memang harus pakai bis tasreh? Bisa juga, justru kalau masian menurut saya lebih efektif karena orang itu ada jutaan orang atau ratusan ribu orang ya yang jalan kaki juga bersama-sama. Dan misalnya terjadi kayak pengecekan itu kayaknya kurang memungkinkan bagi kita itu. Karena banyak sekali orang kalau dicek satu-satu, kecuali cek random ya kita kurang tahu juga gitu. Itu hanya bayangan buruk saja seandainya terjadi pemeriksaan. Tapi nyatanya selama ini juga nggak ada sih pemeriksaan, apalagi untuk orang Indonesia ya kan. Kalau masian, insya Allah masih mungkin saja bisa dilakukan. Terus kan kadang infonya kayak begini Mas. Nanti kalau ke Arafah itu kalau yang backpacker nggak bisa masuk, kalau nggak yang pakai reguler atau punya pemerintah itu nggak bisa masuk. Nah itu nyatanya seperti apa Mas yang di lapangan sana? Nah nyatanya itu semua yang kemarin itu tidak terjadi apa yang dikhawatirkan, misalnya nggak bisa masuk Arafah dan lain sebagainya. Walaupun pernah ada kejadian ya, ada cerita juga pakai bis yang tidak bertasreh ya, akhirnya diputerin balik, diputar balik doang ya. Jadi tidak sampai ditangkap di penjara itu kayaknya belum terbukti kalau seperti itu. Cuma diputar balik karena bisnya tidak bertasreh. Nah setelah diputar balik mereka kabarnya cari bis lagi yang bertasreh, udah bisa masuk. Intinya itu kalau mau masuk Arafah pakai bis yang bertasreh itu untuk yang rokiban atau yang naik kendaraan. Kalau yang jalan kaki itu kurang tahu ya apakah ada pengecekan atau tidak. Tapi menurut pengalaman yang sudah tidak ada pengecekan juga yang untuk jalan kaki yang masian. Itu Mas. Kalau gini Mas, kan ada info juga tuh orang yang jalan kaki ini setiap orang harus punya tasreh, pegang tasreh. Itu maksudnya tasreh itu seperti apa sih Mas? Kalau pegang kalau orang yang jalan kaki, terus yang backpacker tuh apa harus punya tasreh juga? Oh itu jadi mungkin yang dimaksud adalah gelang tasreh Mas. Kemarin itu untuk yang tahun lalu menurut cerita dari teman-teman, gelang tasreh itu kan semua palsu yang untuk visa ziarah. Jadi itu pun juga nggak berguna gitu loh. Nggak ada sebenarnya gelang tasreh itu nggak dicek juga. Dan itu pun yang punya hanya orang haji reguler saja yang punya gelang tasreh. Oh. Yang punya gelang tasreh itu haji reguler Mas. Kalau haji yang visa ziarah, dia nggak mungkin bisa mendapatkan tasreh yang asli. Adapun yang kemarin itu, apapun yang telah terjadi kemarin, itu teman-teman travel maupun komunitas-komunitas yang kemarin 2023 membeli tasreh, itu tasreh yang dibeli adalah semua juga palsu, editan. Ya, cuma editan doang, barcode-nya nggak mungkin muncul kalau di-scan. Hanya untuk menambah percaya diri saja sebenarnya. Aslinya juga nggak begitu efektif. Maka dari itu untuk tahun depan kita akan mempertimbangkan lagi penggunaan gelang tasreh yang palsu itu. Ya. Oh, berarti tasreh yang gelang itu hanya untuk kuota haji reguler.
reguler seluruh Indonesia Mas atau seluruh dunia atau cuma Indonesia? Eh, harusnya seluruh dunia ya harusnya. Oh, seluruh Pemegang dunia. visa haji maksudnya. Pemegang Pemegang visa visa haji. haji. Cuma kan kita nggak tahu peraturan dari negara lain ya kan. Peraturan dari negara lain apakah seketat pemerintah Indonesia, kita kan juga nggak tahu. Hmm, berarti tasreh-tasreh yang ditawarkan, misalkan ada banyak kan yang mengajak untuk haji mandiri atau haji backpacker, kemudian pakai visa ziarah, kemudian sudah dapat tasreh. Berarti tasrehnya itu sebetulnya juga Nah, itu tasreh orangnya nggak paham. imitasi. Saya juga bisa aja ngomong tasreh, tapi saya printkan sendiri tasreh palsu. Kalau saya lebih seneng, saya terus terang aja bahwa itu tasrehnya palsu gitu. Karena tasreh itu yang punya hanya yang haji reguler. Betul. Jadi di situ kan uh, nama nama muasasahnya namanya Masyarik, ya. Masyarik itu yang mempunyai aplikasi haji. Jadi, bentar. Yang mempunyai aplikasi haji. Yang mana Masyarik itu sebentar ada contohnya nggak ya Kak? Cariin contoh. Masyarik. Nah, namanya Masyarik lah pokoknya untuk muasasahnya namanya Masyarik itu sebuah aplikasi juga. Jadi pemegang visa haji itu bisa apply atau bisa menerbitkan tasreh atau izin ya. Bisa menerbitkan. Nah, yang bisa menerbitkan adalah visa haji dan mukimin ya. Nama mukimin saja. Mukimin di Saudi. Itu bisa menerbitkan tasreh haji. Kalau untuk pemegang visa ziarah di aplikasinya itu nggak muncul. Untuk visa ziarah untuk haji itu nggak muncul. Itu, itu sebenarnya. Jadi nggak mungkin visa ziarah punya tasreh kecuali palsu. Kecuali lagi, jangan-jangan mungkin tahun depan ternyata akan dibuka aplikasinya untuk memegang visa ziarah. Kita kan juga nggak tahu untuk tahun depan. Siapa tahu tahun depan ternyata pemerintah Saudi membuka aplikasi Masyariknya, ada kolom untuk apply dari visa ziarah, untuk apply tasreh mungkin. Siapa tahu, ya kan? Berarti kan gini Mas, misal nih ada kuota reguler, kan dia pakai itu tadi tasreh itu gelang tasreh. Kalau visa Furoda, visa ONH Plus itu apa juga punya tasreh gelang itu Mas? Ya, karena kan visa haji dia. Oh, berarti Ya, visa memang Furoda kan visa haji termasuk. berarti seharusnya memang punya gelang itu ya Mas. Harusnya Ya, memang. kalau ONH Plus terus kemudian visa Furoda itu punya tasreh karena memang dia memang visa haji resmi. Oh, mungkin gini Mas, paling gini Mas. Orang dipasangin tangan di tasreh di tangan yang haji ziarah atau haji backpacker itu agar seakan-akan terlihat kalau dari kejauhan itu seakan-akan ya dia memang kayak orang haji reguler atau haji kuota. Mungkin gitu Mas. Makanya Mungkin ya seperti yang saya bilang itu menambah percaya diri gitu kan. Tapi adapun yang lihat, siapa yang mau lihat gitu loh. Nggak ada ya Mas yang lihat Mas. Mau dicek satu-satu juga enggak. Jadi kan percuma gitu. tapi di sana di pintu masuk lah ada nggak Mas yang standby petugasnya gitu jejer-jejer atau Nggak ada. gimana lah gitu. Cuman di area masuk bis itu memang bisnya yang diperiksa. Maksudnya bisnya ada stikernya tasreh nggak gitu. Bisnya aja. Kalau petugas jejer-jejer itu belum ada kayaknya. Kalau untuk sampai saat ini ya. Mudah-mudahan tahun depan juga masih sama, masih aman. Oh iya iya iya. Jadi ada gambaran ya di sana di Arafah.
gimana keadaan real. Mungkin itu salah satu trik yang dipakai oleh jangan travel lah, sebutkan penyelenggara umroh ziarah yang lain gitu ya, agar seakan-akan ini adalah orang yang punya visa haji atau sudah punya izin haji gitu ya. Tapi sebetulnya juga itu pun palsu gitu ya. Palsu. Makanya itu, kita mau pamer juga pamer sama siapa, gelang itu juga nggak ada yang meriksa gitu loh. Nggak ada yang meriksa Mas di sini. Kita mau, ya itu tadi seperti yang saya bilang, hanya untuk menambah percaya diri saja saya pikir tuh. Karena ketika di lapangan pun siapa yang mau lihat? Gelang ini Pak, gelang lihat. Kan nggak mungkin juga kita pamerin. Orang juga nggak akan tanya, mana gelangmu? Nggak akan tanya juga. Siapa mau nanyain orang jutaan? Ditanya satu-satu. Betul, masuk akal. Ada orang jutaan, puluhan juta, ratusan juta, terus dicek satu-satu. Sampai ratusan kali. Nggak mungkin. Itu bisa 5 hari, 10 hari, seminggu. Iya. Nggak habis mungkin. Apalagi kalau datangnya bergerombol, maju bareng, mungkin ya hanya suruh lewat aja mungkin ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Intinya gini, adapun kendala-kendala yang kita bicarakan itu sebenarnya patokan kita ya yang sebelum-sebelumnya itu aman. Namun bukan berarti perjalanan haji itu nggak ada halangan ya Mas ya. Jadi semua jamaah itu harus juga mempersiapkan mentalnya ya kan. Seandainya decoder belum bisa berangkat haji. Nah itu tuh yang bikin orang itu ragu. Ya enggak? Yang bikin orang itu ragu itu kadang hanya dia kurang bisa maksimal di dalam memantapkan dirinya. Gitu. Intinya harus memantapkan dirinya itu lebih tinggi lagi, Mas. Dan siap menerima segala resiko. Jadi intinya bahwa haji backpacker, haji ziarah, ataupun semua haji ya, macam meskipun haji reguler, haji furoda, ONH+, semua akan ada resikonya, akan ada ujiannya. Bukan berarti tanpa resiko. Kan bisa saja ada halangan kan lumrah gitu loh kan. Misal kalau haji furoda, dia halangannya atau ujiannya atau cobaannya itu visanya nggak terbit ternyata setelah bayar hari itu kemarin. Nah, seperti kejadian 2022, visa nggak terbit. Iya. ONH+ visa nggak terbit. Dari biaya juga sudah naik. Kalau reguler resikonya ya pasti waktu tunggu yang panjang. Betul. Jadi, nah, visa ziarah harga relatif masih masuk kantong, tapi ya beresikonya kalau misal ketangkep Mas? Apa gimana tuh resikonya kalau haji ziarah? Secara keseluruhan itu kalau sudah masuk di Saudi itu nggak ada masalah. Sedikit resikonya kalau sudah masuk Saudi. Justru kalau detik-detik yang mendebarkan, menurut saya ketika di Riyadh kita kan akan diwawancara tuh sebentar. Nah itu yang penting kita secara keseluruhan kemarin itu alhamdulillah lancar semua. Secara keseluruhan kemarin lancar semua di Riyadh. Cuma bagi saya, menurut saya itu yang paling mendebarkan itu ya di Riyadh itu sendiri ketika masuk imigrasi. Imigrasi Riyadh. Jadi gini Mas, kalau misal dikategorikan ujian atau cobaan atau yang harus kita lewati itu dari pertama sampai terakhir itu kira-kira apa aja sih Mas? Kalau haji backpacker atau haji ziarah ini? Yang cobaan paling kira-kira berpotensi untuk gagal gitu ya maksudnya. Apa saja yang biasanya harus kita lewati? Dari pertama biasanya itu kalau haji backpacker dan haji mandiri ini di lokasi di mana saja tantangannya yang harus kita lewati gitu Mas. Misal pertama di bandara Indonesia,
Terus mana lagi sampai terakhir kita Mas. Kalau tantangan jelas Mas, pertama kali pintu keluar kita ya Indonesia. Namun itu kan sudah ada solusi Mas. Kita sudah bayar biaya handling. Kita bayar handling untuk mengatasi itu. Jadi sesuatu yang memang menghambat kita sudah kasih uang ya untuk melancarkan perjalanan kita. Itu kalau di Indonesia bisa ya, mainan uang itu bisa. Nah, kalau di Saudi ini, kenapa saya bilang di Saudi ini malah lebih kira-kira berpotensi kita gagal masuk, itu ada potensi walaupun sedikit ya. Karena nggak bisa disuap orang sini. Gitu. Nggak bisa dibayar lah ibaratnya kan gitu, mohon maaf. Gitu. Jadi, kalaupun mereka itu punya kalau orang itu punya kebijakan di dalam, wah orang ini nggak saya masukkan Saudi, ya udah, Anda akan dipulangkan lagi di Indonesia. Cuman ini jarang ya terjadi. Cuma saya selalu bahas karena saya tidak menjanjikan yang indah-indah ya. Kalau di grup saya itu saya nggak cenderung menjanjikan yang indah-indah. Takut saya. Nanti takutnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nanti saya yang disalahin. Kita ngomong secara realitas saja ya. Walaupun kenyataannya kayak kemarin itu 99% lolos semua, aman semua, nggak ada masalah. Oh. Itu tadi menurut saya risikonya yang paling besar kayaknya di sana. Jadi tantangan pertama adalah di Indonesia, yaitu ya di bandara keberangkatan kita ya, misal Soekarno-Hatta. Itu istilahnya level pertama yang harus kita lewati dulu. Tapi di sini bisa diatur dengan pelicin ya, bisa dengan pelicin. Pakai ya, kira-kira seperti itulah. Handling dan lain sebagainya. Yang kedua, Bandara Riyadh. Nah, kenapa Mas harus Bandara Riyadh gitu Mas? Kenapa harus Bandara Riyadh? Kenapa nggak bisa Jeddah? Kan deket tuh. Jeddah langsung ke Mekah. Kenapa harus Riyadh, Mas? Ya, jadi kalau haji Bandara Jeddah itu kan hanya menerima penumpang yang bervisa haji saja ketika musim haji. Ketika musim haji, Bandara Jeddah itu hanya menerima penumpang yang menggunakan visa haji. Tidak yang lainnya bisa. Kecuali mukimin ya, Maka harus lewat Riyadh. Terus ini Mas, trik atau tipsnya agar lolos di Riyadh. Kalau seandainya nanti ingin mencoba haji mandiri, haji backpacker pakai ziarah ini, kalau Riyadh tipsnya seperti apa dan bagaimana biar aman ketika di Riyadhnya? Jadi sebenarnya yang pertama kita berpenampilan seperti turis aja gitu loh. Ya, itu masalah penampilan. Terus pertanyaan. Ya, pertanyaan itu biasanya mereka menjebak juga, mau haji ya gitu kan. Mereka mungkin tahu kita orang Indonesia. Mereka jebak pertanyaan, mau haji ya gitu kan. Kita jangan bilang iya. Ziarah. Mentang-mentang ya pertanyaan tahu. Oh iya. Mungkin dilolosin kalau jawabnya. Terus kemudian yang kira-kira lolos kita biasanya berpencar ya, masuknya itu berpencar dalam arti tidak sederet grup kita semua, itu enggak. Jadi kita kita berpencar ya kan. Alhamdulillah jazakumullah khairan yang sudah give. Oke, pertama berarti berpencar, yang kedua berpenampilan yang seperti turis, bukan seperti orang haji, yang ketiga jawab untuk keperluan ziarah gitu ya. Ya, kalau misalnya
Kemana? Ke Riyadh gitu aja, atau ke Taif atau ke Al-Ula gitu aja. Yang destinasi-destinasi yang memang di situ ada gitu kan. Jangan bilang ke Mekah juga gitu. Hmm, Suaranya nggak dengar Mas, agak rame katanya iya di di belakang. tempat saya agak rame, di tempat saya agak rame, mohon maaf. Ada orang kantor lagi ngobrol. Berarti kurang lebih 3 hal itu ya Mas yang harus kita ingat, yaitu pertanyaannya harus kita jawab, kita di sana itu ya ziarah, wisata, kemudian jangan seperti orang yang mau haji, tapi seperti orang yang mau wisata penampilannya. Yang ketiga jangan bergerombol tapi berpencar gitu Mas ya. Makan Mas, mie Mas. Ya betul, kira-kira seperti itu sedikit gambarannya lah gitu. Oke Mas, misal Alhamdulillah jaza kilo khairo Sri Ayu. Terima kasih banyak sudah memberi gift-gift. Oke, lanjut Mas. Misal nih setelah kita lolos dari eh, Bandara Riyadh nih, lolos terus kan tembus masuk. Nah, terus apa yang kita lakukan tuh gimana setelah itu? Nah ini gimana lagi nih konteksnya, uh, backpacker mandiri atau nanti bergrup? Kalau bergrup kan nanti akan dikoordinir dengan grupnya masing-masing. Terserah mau gimana triknya gitu. Kalau grupnya Mas Rama, Ya pastinya kita akan dijemput bis nantinya setelah keluar dari Bandara Riyadh. Walaupun tidak bersamaan ya, nanti kita akan diberi kode, nanti kita ngumpulnya di mana. Setelah kita ngumpul, kita akan masuk ke dalam bis bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Mas ada pertanyaan dari Kak Zafran Pondok Kurmate. Berarti nggak usah bawa pakaian ikhram dari Indonesia, takut ketahuan. Jadi beli di Riyadh aja. Nah, Ya, gimana? nanti atau di Mekah. Ya, kalau di grup saya nanti insya Allah, Mas mau pakai nasi, ada Mas nasinya Mas. Jadi kalau di grup saya kemungkinan juga diterima di Mekah saja. Gitu. Ikromnya diterima di Mekah saja. Oh, ikhramnya sudah ada yang tim di dalam Mekahnya gitu Mas ya berarti. Ya, banyak yang jualan di sini, seabrek-abrek. Semuanya made in China ya. Insya Allah jangan khawatir, banyak orang ikram beli ikram di sini. Terus gini Mas, misal nih yang punya Mas Rama itu kan habis dari Riyadh, bandara Riyadh, terus kan naik bis. Nah itu bisnya kemana itu Mas? Bisnya. Jadi kan kalau di saya kan ada 2 grup nantinya kan. Yang satu paket ekonomis, yang satunya paket backpacker. Kalau backpacker langsung menuju ke Mekah ya. Langsung ke Mekah, nanti langsung tinggal di hotel transit selama full ada di sini, tinggal di hotel transit full. Jadi nggak kemana-mana memang. Dan hotel transitnya memang cukup jauh dari Masjidil Haram ya. Jadi supaya nggak salah paham. Hotel transit ini wilayahnya di wilayah Aziziyah, dan di Aziziyah ini memang tempatnya perhotelan hajian. Ya, hotel-hotel haji itu di wilayah Aziziyah kebanyakan. Dan Aziziyah ini cukup jauh dari Masjidil Haram. Jadi harus dibedakan ya antara umroh dengan haji. Kalau haji itu orang lebih cenderung di wilayah Aziziyah hotelnya. Ya, kalau umroh baru cari yang dekat pelataran Masjidil Haram. Ya walaupun sekarang seperti saat ini musim umroh seperti ini, ada 1, 2, 3 hotel yang memang masih buka di wilayah Aziziyah dengan harga yang sangat murah, dengan sedikit perjuangan untuk ke Masjidil Haram juga ada Mas Ian. Murah Mas kalau mau cari hotel dekat, maksudnya yang wilayah Aziziyah sekarang ini. Karena kan sepi, rata-rata tutup hotel itu di luar musim haji kalau di wilayah Aziziyah. Terus ini Mas kan tadi itu yang paket grupnya Mas Rama yang backpacker dari Riyadh langsung menuju ke Aziziyah. Kalau yang satunya Yang satunya
kita lihat tanggal dulu. Kalau tanggalnya masih pertengahan Dzulqa'dah, kita langsung ke Madinah dulu. Karena kita yang saya paketnya 160 juta itu kita ke Madinah sekitar 7 atau 8 hari ya. Ya paling tidak bisa arbainan lah di Madinah. Nah, setelah itu baru di Mekah. Di Mekah juga akan dapat hotel juga yang dekat pelataran Masjidil Haram. Selama 7 atau 8 hari juga. Ya. Jadi terus kemudian yang 160 juta ini di Arafah nanti juga akan dapat tenda reguler ya. Tenda reguler yang gede, yang tendanya seperti tenda haji reguler pada umumnya gitu. Adapun yang backpacker ini selain nggak ke Madinah, terus kemudian nggak kemana-mana, nanti ketika di Arafah wukufnya minimal di bis aja, di dalam bis wukufnya. Wukuf itu artinya ya cuman berdiam saja gitu. Wukuf itu ya cuman berdiam saja di Arafah. Maksudnya ya selain berdiam ya berdoa, ya kan, karena ketika hari Arafah kan memang waktu mustajab dan tempat mustajab di 9 Dzulhijjah ba'da zuhur. Ya, ba'da zuhur. Tapi bisnya masuk sampai ke area Arafah kan? Ya, betul. Gitu. Terus ya, itu ini minimal ya. Minimal di base, karena kita kan nggak tahu nanti kondisinya gimana. Karena kemarin ada yang cerita juga, yang kemarin tahun lalu berangkat, bisnya itu muter di Arafah, akhirnya keluar lagi. Akhirnya jamaahnya jalan kaki masuk ke Arafah sendiri. Karena menurut perkiraan saya, mungkin dia nggak dapat parkir, atau mungkin ada hal teknis, mungkin penuh atau gimana ya kan. Intinya kan gini, kalau misalnya bis bisa masuk, kita bisa wukuf di dalam bis. Nah, kalaupun tidak, kita bisa di bawah pohon dan lain sebagainya. Karena kita kan hanya beberapa jam saja di Arafah. Kalau rencananya nanti, kalau kita berangkat tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalaupun mau bangun tenda pun agak nanggung gitu kan, bangun tenda terpal maksudnya. Agak nanggung, tapi mungkin bisa saja nanti bangun tenda terpal buat jaga-jaga kalau misalnya nggak dapat parkir bis, akhirnya jamaah jalan kaki sedikit masuk ke Arafah, terus gelar ini membuat tenda terpal gitu, mungkin seperti itu, mungkin antisipasi yang lain. Atau ada juga yang cari di bawah pohon yang rindang, atau ada yang masuk Masjid Namiroh ya. Masjid Namiroh itu cukup luas juga, bisa dipakai untuk wukuf. Yang penting jangan melewati batas ya, karena di Masjid Namiroh itu ada perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Ya. Untuk wukuf ini di tanah halal, wukuf di Arafah. Kita nggak boleh masuk ke tanah haram. Ada perbatasannya. Ini Mas, mundur lagi dikit kan tadi yang rombongannya Mas Rama nih ya, yang backpacker atau apa istilahnya tadi, backpacker itu kan dari Riyadh langsung ke hotel. Ya. Hotel Aziziyah ya, hotelnya Aziziyah ya. Ini Hotel Aziziyah itu masih kawasan tanah haram atau bukan Mas? Kalau Aziziyah masih tanah haram Mas. Tanah haram ya Mas. Tapi ya, cuma jauh dari Masjidil Haram. Nah terus itu pertama itu umroh dulu atau enggak Mas? Nah itu kan insya Allah ya, kalau orang yang pengen ngambil haji tamattu ya umroh dulu lah. Dan berarti kita nggak tahu ya apa kita nanti akan termasuk program umroh juga atau tidak, karena kan kita juga masih belum berbicara masalah umroh, kita kan ngomongin masalah haji dulu. Kan gini, dari Riyadh ke Mekah kan, itu berarti kan tadi disebutkan nggak pakai pakaian, nggak pakai pakaian apa namanya, ihram. Terus pakaian ihramnya ngambilnya di Mekah. Nah berarti posisi itu belum umroh dulu berarti, atau seperti apa? Belum umroh. Kalaupun pengen umroh kan bisa mikot di Tanim. Itu aman Mas berarti? Aman aja? Aman saja, kalau sudah di sini aman insya Allah.
Kalau ininya Mas, yang border masuk Mekah itu di daerah mana Mas? Kalau taktis itu di sudah di luar Tanim lagi. Kalau dari Mekah ya itu nggak ngelewatin Taptis. Kalau dari Madinah itu beberapa kilometer sebelum Tanim memang ada Taptis atau pemeriksaan. Nah, tapi kalau sudah di Mekah, kalau mau ke Tanim itu nggak ngelewatin itu, nggak ngelewatin border. Oh, berarti nanti misal orangnya rombongannya Mas Rama ini dari Riyadh dibawa ke Hotel Azizia. Nah, nanti dari sini kalau mau ambil haji tamattu kan mereka harus umroh dulu. Berarti Ya, betul. pakai pakaian ihram, umroh di Tanim, kemudian umroh selesai, tahalul, kemudian balik ke hotel, gitu Mas ya. Ya, betul. Itu. Kalau ini Mas, kan ada info tuh, info-info kalau orang yang haji selain haji reguler itu nggak boleh keluar hotel, tidak boleh keluyuran lah, istilah keluyuran. Nah itu bagaimana Mas? Oke, kalau itu mungkin hanyalah kekhawatiran saja sebenarnya untuk mengurangi resiko ditanyai petugas, mungkin seperti itu. Dan itu mungkin yang biasanya seperti itu orang yang hotelnya tidak bertasreh. Kita pun sendiri kalau misalnya jamaah kita di wilayah Aziziyah, kita menyarankan jangan terlalu sering ke Masjidil Haram juga. Karena capek juga. Kita kan intinya pengen haji. Anda riwa-riwi ke Masjidil Haram tiap hari. Nanti kalau pas hari H waktunya haji gimana kalau pas sakit? Ya nggak? Hmm. Itu yang dimaksud jangan keluar masuk itu kalau hotelnya jauh, ya karena itu menguras tenaga juga untuk ke Masjidil Haram itu di musim haji maksudnya. Dan menguras kantong kalau mau naik taksi. Nah, oh iya ya, berarti memang Intinya kan haji dan jangan capek-capek gitu loh. Ngapain ke sini jauh-jauh ternyata pas hari H banyak Mas soalnya kejadian Mas. ya betul. Kadang-kadang mbah-mbah itu yang susah diomongin mbah-mbah biasanya tuh. Mbah, jangan mbah istirahat mbah gitu. Tetep aja berangkat. Begitu hari H tepar. Banyak Mas kejadian kayak gitu Mas. Nggak satu Hmm. dua. Jangankan haji, umroh itu loh Mas. Orang di Madinah mau ngebu-ngebu. Begitu di Mekah teler. Benar, benar, benar Tapi itu. nggak banyak sih kalau yang itu eh, nggak banyak. Kalau beda sama hajian kan memang waktunya kan lama gitu kan. Nah itulah kadang-kadang kalau umroh pun kita juga menyampaikan pada jamaah untuk di Madinah ini kita santai aja gitu kan, nggak usah terlalu diforsir atau gimana. Nanti kalau sudah di Mekah silahkan ngelembur gitu kan. Maksudnya kalau ada sakit terus gitu kan, itu kan juga malah repot timnya yang di sini itu ngurusin sakit kan nggak boleh pulang di sini kalau sakit itu. Umroh ya, umroh. Haji mungkin juga sama. Jadi kalau orang sakit di sini tuh nggak boleh pulang sama dokter selama dokter itu belum mengizinkan pulang. Disokok pun nggak bisa. Hmm. Makanya itu yang repot akhirnya tim handlingnya. Akhirnya keluarganya yang di rumah harus ngirimin duit lagi untuk biaya jagain orang sakit ini. Sering mas, ya kak sering sih jarang ada, tapi ada beberapa cerita yang seperti itu. Belum lagi belikan tiket pulangnya lagi karena tiket yang pertama pasti sudah hangus. Oh iya. Ya enggak? Repot kalau orang kadang namanya juga sakit ya memang qadarullah ya, tapi kan kita harus usaha juga untuk menjaga kesehatan gitu. Berarti pada awal, pada misal kita ambil haji tamattu, berarti masih bisa lah ada satu kesempatan untuk ngambil mikot atau kita umroh dulu untuk tamattunya itu, umroh wajibnya itu, berarti masih bisa Mas ya. Kalau masih bisa mas, kemarin teman-teman juga gitu semua. Oh, soalnya yang sering banget di apa ya, yang kita dapatkan informasi itu kayak orang itu kayak kita apa ya, kriminal gitu. Haji haji backpacker tuh kayak kriminal, kita nggak boleh pergi dari hotel, kalau keluar jangan ke Masjidil Haram, nanti ditangkap, terus di apa, dieksekusi atau di apa dan lain sebagainya. Ternyata kalau sudah masuk Mekah aman Mas ya.
Bisa, umroh pun bisa, misalnya Sebenarnya kita mau secara ambil haji. keseluruhan itu yang sudah terjadi ya. Saya kemarin juga chat juga sama teman saya yang pakai visa ziarah dan menggunakan hotel yang tidak bertasreh. Tidak bertasreh loh ya. Saya tanyain gini loh, Pak, apa jenengan bisa riwariwi dengan bebas gitu? Apa nggak disarankan untuk di dalam kamar saja? Enggak sih mas, santai tiap hari juga ke haram. Ada yang gitu juga malahan. Karena eh, gini sebenarnya harus sedikit dikhawatirkan kalau menggunakan rumah-rumah kontrakan biasa bukan hotel. Tapi Malah dia bisa percaya diri tetap berangkat ke Masjidil Haram riwariwi. Dan yang penting itu orang itu percaya diri sebenarnya itu. Kalau masalah kekhawatiran, kalau dari pihak travel atau pihak penyelenggara seperti kita, pengennya jamaah itu jangan capek-capek, kita fokus sajian, pengennya gitu. Cuma kan kita nggak bisa melarang juga kalau jamaah mau pergi ke masjid misalnya. Kita nggak bisa melarang juga. ya mantap mantap. Jadi keraguan-keraguan yang selama ini memasuki telinga atau informasi-informasi yang berseliweran itu insya Allah akan semakin clear, semakin jelas. Jadi sebenarnya kalau menurut saya intinya kalau memang pengen haji dan niat haji, apapun resikonya dihadapin saja. Walaupun beberapa kekhawatiran sudah berusaha kita clearkan. Tapi kalau Anda masih ragu ya jangan berangkat dulu, nggak apa-apa. Karena haji ini kan bagi yang memang benar-benar niat gitu. Zaman Nabi aja sudah tahu kalau di depan nanti ada kafir Quraisy yang menghadang, tapi dia tetap berangkat. Ya nggak? Betul. Ada yang merintangi perjalanan Nabi ketika mau berangkat haji, tetap berangkat tapi. Padahal resikonya zaman dahulu itu lebih besar. Sekarang itu resikonya apa? Paling mentok-mentok kita dipulangin udah. Nggak mungkin sampai kita dihajar, sampai dipanah, dikebukin, nggak mungkin. Kalau zaman Nabi kan masih mungkin tiba-tiba dari jauh dikebukin. Ya nggak? Resikonya kita nggak seberat itu gitu. Nggak usah mikir yang tinggi-tinggi lah. Mentok-mentok loh seandainya belum dikodar haji. Paling-paling kita pulang tetap dengan sehat. Gitu aja. Misal ini jeleknya gitu. Apalagi selama ini ya kan teman-teman juga, apalagi tahun 2023 kemarin yang paling viral, nyatanya aman-aman aja, alhamdulillah. Dan itu menjadi motivasi juga bagi kita para penyelenggara maupun teman-teman juga yang memang sudah berniat dan sangat pengen. Kan sudah banyak tuh ngelihat referensi video-video hajian. Karena memang sudah zaman digital, semua orang juga menge-share pengalaman mereka ketika haji kemarin. Semua orang pegang HP, semua orang menge-share pengalamannya pribadi mereka. Belum lagi orang travel, lebih dramatis lagi untuk promosi juga soalnya gitu kan. Betul. Nah itu yang jadi motivasi kita. Misalnya nih seandainya tahun depan masih sama seperti ini, insya Allah kita semua bisa lancar hajiannya gitu. Walaupun kalau bagi saya pribadi, saya tetap akan menyampaikan hal-hal yang tidak diinginkan kira-kira apa saja gitu. Tapi nyatanya nggak terjadi, walaupun nyatanya nggak terjadi ya. Intinya itu kita itu harus berpasrah diri saja sama Allah gitu kan. Harus berpasrah diri sama Allah saja, apalagi ini perjuangan haji. Perjuangan haji itu juga nggak mudah membalikkan telapak tangan. Mulai dari biaya saja kita sudah dicoba, sudah berjuang maksudnya. Nggak murah loh. Biaya haji 100 juta itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa sebenarnya. Mulai dari biaya, belum lagi nanti teknisnya ketika perjalanan. Ketika di Jakarta, ketika di perjalanan, sampai di sini, belum lagi di sininya, nanti nunggu hari H dan lain sebagainya. Itu semua perjuangan gitu. Dinikmati saja dan dijalani sih kalau menurut saya. Ya kita sebagai penyelenggara pastinya juga akan kita bertekad satu misi dan satu visi ya, untuk sama-sama berangkat bersama-sama, tekad bersama-sama. Nanti insya Allah, apalagi di dalam grup saya juga akan berangkat, insya Allah. Ya, akan mendampingi grup saya. Silakan juga bagi yang sudah minat dan ingin bergabung, monggo. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan yang pengen ditanyakan, disampaikan yang belum clear, atau masih ada yang sesuatu yang mengganjal gitu ya, silahkan disampaikan, ditanyakan agar
lebih mantep kalau memang sudah yakin tahun ini untuk berangkat. Nah, silahkan ditanyakan apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan, kemudian apa saja tips dan triknya, dan masalah biaya dan apapun lah, silakan langsung ditulis di kolom komentar. Mumpung kita insya Allah hari ini bisa komunikasi langsung, kita bisa jawab langsung gitu ya. Oke Mas, lanjut Mas. Pada hajian, kalau haji backpacker itu seperti apa Mas yang dilakukan dari tanggal 8 sampai terakhir itu nanti seperti apa? Oke, jadi inti daripada haji sebenarnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, hari Arafah. Intinya di situ. Adapun yang lain-lain itu masih bisa sama berangkat dulu dah. Di Sawaid ya. Aku nanti nyusul bar maghrib kalau nggak belum bisa. Ya. Jadi intinya adalah di situ. Nah, kita bisa lihat sama-sama rukun haji, bisa browsing juga di Google, insya Allah juga sudah cukup lengkap. Nah, kalau untuk haji kita, itu rencananya kita nggak mengambil hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu adalah hari, memang pada waktu itu Nabi pernah bermalam dulu di Mina. Sebelum berangkat ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya itu. Tanggal 8 berarti ya. 8-nya itu. Cuman kalau kita itu orang Indonesia kebanyakan nggak ngambil hari tarwiyah, kita langsung Arafah karena itu pun juga dulu cuma sunnah aja. Intinya itu haji adalah Arafah itu ya. Terus kemudian setelah 9 Dzulhijjah nanti akan mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah setelah tergelincirnya matahari. Kita berjalan menuju Musdalifah kan mabit atau malam di Musdalifah. Oke, terus kemudian besoknya itu menuju ke Mina untuk lempar jumroh yang pertama dan yang kedua. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian pulang ke hotel untuk melakukan tahalul ya, cukur, boleh gundul langsung. Biasanya orang-orang suka langsung gundul. Terus kemudian mabit, malamnya nanti mabit atau jadi kan ada tawaf ifadah setelah lempar jumroh. Diwajibkan atau disunahkan tawaf ifadah dan sa'i haji. Mas, kopernya nanti tak bawa ya. Ya. Jadi tawaf ifadah ya. Terus setelah tawaf ifadah dan sa'i haji itu boleh di hari besoknya juga boleh sih, atau hari besoknya lagi juga bisa. Yang penting sebelum pulang ke Indo. Terus kemudian mabit itu ada nafar awal, nafar sani sama nafar akhir gitu kan, 3 kali mabit di Mina. Nah kalau teknis kita nanti yang di grup rombongan saya nanti rencananya kalau untuk teknis mabit di Mina kita kan tanpa tenda juga gitu kan, tanpa tenda. Jadi peratapan langit dan beralaskan tikar, insya Allah juga sudah banyak yang meng-share program seperti ini ya, banyak yang nge-share bahwasannya memang sudah biasa hal seperti itu. Jadi yang pakai tenda di Mina itu orang yang haji reguler maupun haji yang VIP biasanya seperti itu. Kalau untuk kita apalagi visa ziarah sebenarnya kita bisa aja beli tenda, namun cukup mahal. Dan kita kan pengennya kan yang dari yang di saya itu memang saya mewadahin yang kalangan menengah ke bawah saja gitu. Ini ada pertanyaan nih Mas Jack. Ada pertanyaan dari Idan sama Zafran Pondok Kumarte. Pondok Kurmate. Monggo langsung bisa dijawab Mas. Kita jawab dulu ya. Biayanya berapa hari? Jadi kita buka 2 program ya. Kita buka 2 program. Yang satu program backpacker mandiri, yang kedua adalah programnya paket ekonomis. Ya. Perbedaannya ada beberapa perbedaan yang membedakan program ini. Yang backpacker 100 juta ya. Backpacker 100 juta dan ekonomis 160 juta. Perbedaannya yang pertama adalah yang ekonomis ke Madinah, ada program ke Madinah sekitar 7 atau 8 hari, yang backpacker tanpa ke Madinah. Ya. Terus kemudian yang ekonomis tadi selain dari dapat ke Madinah, dia juga dapat hotel yang dekat pelataran Masjidil Haram juga selama 7 atau 8 hari, sama kayak umroh lah, ya kan, sambil mengisi waktu, karena kita lama programnya sekitar 30 hari atau 35 hari.
Jadi cukup lama untuk mengisi waktu ini. Yang kelas ekonomis atau yang paket ekonomis ini ke Madinah, terus yang dekat pelataran Masjidil Haram. Ya, terus kemudian juga ada pendampingan dari mutawif, dan juga untuk yang ekonomis ada tenda di Arafah yang akan kita sewakan juga. Tenda di Arafahnya nantinya. Dan untuk yang backpacker, yang 100 juta ini cukup simpel sekali komposisinya, karena memang tidak kemana-mana dan fokus saja kepada hari Arafah, yaitu memang harinya haji, harinya berhaji itu. Maka dari itu, di sini fasilitasnya kita hanya hotel transit yang wilayahnya berada di Aziziyah, ya. Hotel transit, dan sudah termasuk makan juga, terus kemudian juga untuk wukuf di Arafah, ya. Untuk wukuf di Arafah menggunakan bis. Minimal bisa wukuf di bis, atau kalau bisa di bawah pohon, atau mungkin di dalam Masjid Namiroh, atau mungkin bikin tenda, ya, entah gimana. Yang penting backpacker ini tidak mengurangi nilai ibadah, ya. Tidak mengurangi nilai ibadah antara yang backpacker maupun yang ekonomis, bahkan yang VIP sekalipun, intinya sama, wukuf di Arafah dan bisa melaksanakan rukun-rukun haji. Intinya kan seperti itu ya kalau haji, ya. Maupun ibadah umroh juga sama. Intinya adalah bisa beribadah. Nah, adapun yang kita biasanya tawarkan atau para penyelenggara umroh maupun haji, itu kita sebenarnya hanya jual fasilitas ya guys, ya. Kita jual fasilitas, makanya kadang ada perbedaan harga, itu sudah biasa. Biasanya kalau ada perbedaan harga, misalnya umroh nih, umroh ada perbedaan harga, biasanya juga hanya beda fasilitas, sama kayak haji ya. Haji ini hanya beda fasilitas saja, baik yang murah maupun yang mahal ataupun yang VIP sekalipun, intinya kan juga tetap sama. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, seperti itu. Jadi silakan saja bagi yang minat, ya, langsung saja pilih yang backpacker 100 juta atau ekonomis 160 juta. Kalau jenengan punya uang banyak juga jangan eman-eman. Pilih paket yang paling mahal, nggak apa-apa, yang 350 juta, yang furoda misalnya nih. Karena semua yang kita keluarkan untuk sabilillah, terutama di dalam ibadah haji maupun umroh, ya, insya Allah juga akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Bukan gitu, Mas Jack? Betul, betul Mas. Jadi jangan ragu-ragu, kecuali kalau memang uangnya pas-pasan dan sudah sangat ingin haji, nggak apa-apa. Yang backpacker 100 juta, insya Allah sudah cukup dan tidak mengurangi nilai ibadah, intinya itu seperti itu. Sama saja, yang penting perbedaannya hanya fasilitas. Gitu. Terus itu Mas, ada pertanyaan lagi tuh, berapa hari? Berapa hari Mas? Berapa hari ya, itu tadi sekitar 30 atau 35 hari, kan memang sedapatnya tiket. Tiket kan memang belum ada sekarang, nanti rencananya kan akan baru kita cari-cari mungkin 3 bulan sebelum berangkat, atau 4 bulan sebelum berangkat, atau 2 bulan sebelum berangkat gitu kan. Tiket, ya. Berarti kalau 30 hari, berarti masuknya pertengahan, misal nih, berarti masuknya pertengahan Dzulqa'dah atau kalau akhir bisa, Dzulqa'dah? iya betul. Kalau yang kemarin teman-teman ada yang berangkat minggu pertama Dzulqa'dah, ada yang pertengahan, bahkan minggu ketiga dan minggu keempat juga masih ada yang bisa berangkat visa ziarah. Wow. Walaupun intinya gini, kalau yang semakin mepet itu biasanya semakin agak mendebarkan saja, bedanya kayaknya seperti itu. Betul. Dan biaya handling di Jakartanya agak sedikit berbeda, biasanya seperti itu. Makanya kita targetnya itu jangan sampai kita melewati masa di mana mereka menaikkan harga handling di Jakarta. Kayaknya seperti itu. Betul. Semakin mepet itu akan semakin mendebarkan. Tantangannya itu akan semakin mendebarkan. Jadi lebih bagus, lebih baiknya memang jauh dari itu musim hajiannya. Ya. Terus ini Mas, info dong Mas agar bisa gabung grupnya Mas Rama, grup WA atau Telegram. Jadi Mas ya, betul. ada grup WA atau grup Telegram Mas? Atau Facebook gimana? Saya ada Mas grup, ini ada grup ini. Haji Mandiri. Cuman
saya nggak terlalu, ini 76 peserta juga nih, maksudnya itu ini nggak saya tambah-tambahin lagi gitu loh. Jadi hanya apa namanya, ini pun hanya saya yang bisa mengirim pesan, jadi nggak bisa untuk percakapan gitu loh Mas. Untuk sementara saya bikin seperti itu, karena saya itu nggak terlalu telaten juga Mas nyimak grup, apalagi grupnya Mas Jack ini, ya Allah sehari itu ratusan chat grup sampean ya. Alhamdulillah. Iya, grup sampean itu kan sehari ratusan chat, aku nggak bisa bacain satu-satu, itu nggak bisa Mas kalau aku itu. Alhamdulillah rame berarti. Makanya saya pun kalau punya grup, saya batasi hanya saya saja. Kalaupun ada yang pengen tanya-tanya, kalau pengen tanya-tanya silakan japri saja gitu loh. Ada yang tanya ini pesawatnya apa, landing di mana? Hmm. Pesawatnya apa Ya, ini gimana? pesawatnya yang jelas pesawatnya transit ya. Pesawat transit, pesawat transit start Jakarta. Ya, alternatifnya pesawat ya yang sebelum-sebelumnya ini ya seperti Philippine Airways, terus kemudian Oman, Qatar Airways, ya, atau beberapa maskapai Sri Lanka Airlines gitu. Sri Lanka juga masuk berarti ya. Apapun yang penting Ya, nyampe ke sana. misalnya, iya betul. Yang penting pesawat transit dan landing di Riyadh ya, landing di Riyadh. Ya misalnya kita pakai Qatar Airways, ya berarti transit di Doha gitu. Transit di Qatar gitu. Hmm. Itu ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Sinyalnya agak putus-putus ya Mas ya? Iya punyanya jenengan kalau nggak salah. Atau punya saya. Iya punya aku. Punya aku, punya aku. Terus ini Mas, saya tadi sempat ditanya juga. Dapat makan nggak? Karena tahun kemarin saja yang pemerintah itu makannya saja keteteran. Jadi kalau masalah makan, insya Allah kita dapat, ya. Kita dapat makan. Jadi kalau yang pemerintah kita ya jangan disamakan dengan pemerintah. Masalahnya gini, pemerintah itu kan meramut orang 220.000 orang ya. 220.000 orang. Masa untuk orang sebanyak itu? Kalau mereka lambat, kalau telat, itu kadang-kadang masih lumrah gitu loh kan. Ya enggak, masih lumrah gitu loh. Karena banyak orang yang diurusi. Kalau kita kan cuma grup kecil, kita cuma 1 bis, 2 bis, 3 bis. Ya untuk mengurusi orang yang nggak terlalu banyak, insya Allah seperti umroh gitu kan. Insya Allah seperti umroh lah kalau Bapak Ibu pernah umroh ya. Ya seperti itulah nanti perjalanan kita itu insya Allah kekeluargaannya lebih erat daripada haji reguler. Haji reguler itu kan bayangin coba satu pesawat mutawifnya satu. Kalau nggak salah ya, mungkin bisa dibenarkan kalau saya salah. Satu kloter itu loh Mas, ya nggak? Satu kloter itu kalau nggak salah TL-nya satu. Nah itu yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Kalau kita kan, seperti saya kan hanya mentargetkan 1 bis ya. Saya hanya target 40 orang dan alhamdulillah sudah 19 orang yang daftar. Artinya ya kurang separuh lagi. Itu Mas. Kemarin juga ada yang mau daftar lagi satu sebenarnya. Anggaplah sudah 20. Kurang separuh lagi target saya Mas. Karena kalau nanti, intinya kalau saya itu 1 bis aja kan 40 orang. Supaya lebih nyaman. Karena kita kalau pernah umroh ya, 1 bis penuh sama 1 bis yang nggak terlalu penuh, itu kita masih lebih nyaman melayani yang tidak terlalu banyak. Ya nggak Mas? Iya, betul betul. Makanya saya targetkan sedikit. Kalaupun nanti terjadi 2 bis, ya berarti yang 1 bis harus, misalnya Mas Jack punya 1 bis, punya grup 1 bis. Ya udah, berarti yang 1 bis pokoknya punya Mas Jack semua tanggung jawabnya. Itu. Kalau saya nggak bisa mengayomi 2 bis, pengennya.
Kalau bisa 1 bis aja cukup supaya pelayanan kita lebih maksimal. Nah, adapun yang backpacker. Nah, backpacker kan yang 100 juta itu kan backpacker mandiri ya. Memang itu cenderung tidak selalu ditungguin. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau yang ekonomis kan ada pendampingan mutawif ya. Kalau yang backpacker tidak ada pendampingan mutawif. Nah, itu dia yang saya maksud. Bahwasannya untuk selama 30 hari berada di hotel transit di wilayah Aziziyah itu memang cenderung ke mandiri saja. Karena memang nggak ada sesuatu yang program-program tertentu kan nggak ada. Cuma di kamar saja sampai nunggu. Paling ke haram ke kamar gitu doang. Nggak ada program yang menonjol. Beda sama yang paket ekonomis yang memang ada beberapa pindah dari Medina terus ke Mekah, belum lagi ada apa namanya ya gitulah pokoknya untuk program-programnya seperti itu kira-kira. Ada nggak Mas suami istri ikut ngaji panjenengan? Ada. Kemarin ada yang daftar suami istri juga orang Kudus dan beliau ngambil paket ekonomis. Jadi teknisnya tetap ya, satu kamar nanti kita akan rame-rame dalam arti laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau ada yang tanya, untuk upgrade sekamar berdua apakah bisa? Nah, itu dia yang susah. Repot agak susah, Mas. Karena gini, kalau untuk hotel hajian di wilayah Aziziyah, itu memang desainnya adalah untuk rame-rame, untuk orang hajian. Itu bukan untuk orang honeymoon. Jadi beda kalau di Mekah yang Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram masih ada sekamar berdua, itu masih ada. Kalau di wilayah Aziziyah itu kadang berdelapan, bertujuh gitu. Nah gitu. Jadi ada kemarin yang tanya itu sampai sekarang masih belum saya jawab. Masih saya bilangnya insya Allah nanti kami carikan info kalau ada, saya bilang gitu. Mungkin ada, tapi jarang gitu. Jarang kita temui yang sekamar berdua untuk hotel transit di wilayah Aziziyahnya. Gitu. Kalau bisa berdua ya malah alhamdulillah sebenarnya. Oke, apalagi suami istri ada beberapa kayaknya yang sudah daftar. Saya belum membuat list secara pasti. Insya Allah besok akan saya buat list yang nama-namanya itu. Jadi saya masih belum tahu yang suami istri yang mana. Silakan nanti untuk tanya-tanya lebih lengkap juga bisa japri, juga bisa. kalau perempuan gimana Mas kalau perempuan? Itu ada pertanyaan tuh. Kalau perempuan pengalaman di sana gimana? Ya sama kayak seperti umroh lah. Sebenarnya itu nggak jauh beda seperti umroh gitu aja. Seperti traveling, cuma kan cukup lama gitu aja. Ya, yang untuk perempuan gimana? Ini saya juga bingung jawabnya dalam konteks apa gitu. Kita juga nggak, maksudnya gini ya, anggaplah seperti traveling pada umumnya atau umroh seperti biasa. Ya walaupun agak sedikit apa ya, kita kan juga nggak masian, kita kan naik bis, jadi nggak ada kecuali kalau kita masian ya mungkin tergantung dari fisik jenengan. Tergantung dari fisik misalnya kalau kita yang masian. Tapi kan untuk rencana kita kan kita nggak masian, kita rokiban, cenderung kita tidak terlalu capek seperti masian secara teori seperti itu. Nah, kalau perempuan pengalaman di sana gimana? Banyak perempuan itu. Ya, jadi jangan kira perempuan itu susah untuk hajian. Itu semua tergantung daripada niat. Itu aja sih kalau menurut saya. Apalagi teman-teman, silahkan ditanyakan mumpung ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan nih, Bawa saya anak, bawa istri bagaimana silahkan ditanya. Atau apa aja mumpung ada yang suhunya. Terus ini Mas, saya mau tanya nih Mas, saya kan paling ada rencana program umroh Syawal. Jadi insya Allah grup saya itu ada program 14 hari. Jadi 6 hari Turki dan 7 hari Mekah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 13 hari itu bulan Syawal. Nah, nanti pas setelah Syawal di sana itu jamaah pulang saya tinggal. Jamaah pulang saya maksudnya jamaah pulang saya tetap stay di sana. Nah,
untuk menunggu sampai rombongan Mas Rama datang lah, sampai rombongan Mas datang itu ada nggak Mas lokasi atau tempat yang bisa saya kunjungi Tempat. atau tempat ya tempati hotel atau Berarti dar awal sampai dulu kok dah sampean rencananya. mungkin akhir Syawal Sampai Zulhijjah. sampai Dzulhijjah. Lama banget Mas berarti. Lama banget. Nggih, insya Allah seperti itu. Kalau sampean cuma sendirian Mas ke SB aja. Lebih disarankan ke SP malah ya. Kalau menurut saya gitu. Kalaupun di hotel, harga hotel itu sudah mahal kalau sudah mau menjelang hajian, jadi nanggung gitu. Boncos ya malah. Iya, yang ngontrak seperti kita ini sudah diusirin. Kita kan sekarang juga nempati hotel hajian, cuma kan untuk waktu di luar haji seperti ini, kita masih bisa nyewa tempat ini. Tapi nanti setelah mau musim haji, kita udah diusir, Mas. Memang kontraknya bulanan. Gitu. Ini ada yang tanya satu kamar berapa orang? Kamar berapa orang? Ya. Jadi di Azizia itu paling tidak sekamar ber-4, ber-5, ber-6, ber-7. Itu berdasarkan juga saya lihat video-video teman-teman yang lain. Untuk yang saya di sini sekarang juga sekamar ber-5 ini, yang sekarang ini saya tempati. Mau saya sepilkan nanti ya di akhir video ini. Walaupun agak berantakan banget kayak kapal pecah ini teman-teman di sini. Maklum cowok semua yang tinggal di sini. Sekamar ber-5 ini yang saya tempati adalah salah satu contoh hotel hajian gitu ya. Tapi ini sepertinya desainnya sekamar ber-6. Desainnya masih bisa dimuat satu kasur lagi. Cuma yang saat ini memang lagi dipasang adalah 5 kasur kalau yang di tempat saya ini yang sekarang saya tempatin. Ada kalau kamar saja hotel murah. Nah, ini sudah dibantu jawab Hari Asari. Sebenarnya bisa Mas sampean kalau nggak mau tinggal di SB itu cari rumah bukan hotel tapi cari rumah kontrakan. Rumah kontrakan itu juga bisa juga. Oke lah, nanti private saja. Oke teman-teman, silakan yang ada. Bagaimana caranya atau apa visanya apa, cara ngurusnya, biaya dan silakan. Mumpung ada suhunya. Oke. Jadi ini waktu saya juga sudah 5 menit lagi ya. 5 menit lagi saya mau siap-siap karena saya juga mau. Jadi silakan yang mau bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi, silakan. Jadi yang ingin bergabung saya sampaikan DP-nya adalah tanda jadi. 5 juta saja untuk tanda jadi atau DP atau tanda kesepakatan atau tanda komitmen atau tanda melafatkan niat atau mewujudkan niat ya. DP kan salah satu daripada mewujudkan niat, maksudnya seperti itu. Saya sudah niat nih, saya DP 5 juta. Nah, untuk DP kedua, nanti rencananya saya itu November. Saya akan ajak yang sudah daftar di saya untuk biometrik atau apply visa. Jadi sudah cukup dekat nih antara DP pertama sama DP kedua kalau Anda memang minat. Ya, DP pertama sama DP kedua. Silakan. Kalau ada yang minat dan DP kedua siap, DP keduanya 40 juta bulan November. Nanti kita sebelum akan apply visa untuk pelunasan 2 bulan sebelum keberangkatan. Seperti itu kira-kira. Apakah ada pertanyaan? Jadi nanti apply visa biometrik itu akan ditemani Mas Ramatia. Dan itu harus ke Jakarta ya. Kan pastinya? Ya, ke Jakarta, Mas. Nah, teman-teman juga harus menyiapkan waktu untuk ke Jakarta karena lokasi yang dipilih untuk biometrik itu Jakarta. Posisi saya juga di Jakarta sih. Jadi nanti ya, mungkin bisa barengan. Betul. Apalagi nih? Kayaknya sudah paham semua kayaknya nih. Sudah tinggal ya, Pak. Berangkat. Jadi teman-teman kalau ada yang minat nanti misal mau kita kolektif di grup Backpacker Barokah juga bisa atau nge-PM saya nanti kita koordinir siapa saja yang mau untuk
haji backpacker atau haji menggunakan visa ziarah, nah nanti dikoordinir. Atau juga langsung menghubungi Mas Ramakia juga diperbolehkan. Yang termudah saja. Iya, boleh. Atau Mas cek kalau misalnya bikin grup lagi aja Mas yang khusus membahas haji. Jadi jangan dicampur pembahasannya. Khusus bagi yang minat saja. Punya saya tulisin Mas. Khusus yang minat saja, kalau nggak minat atau sudah tidak berminat silakan keluar dari grup ini. Gitu. Karena kasihan juga kan orang zaman sekarang grupnya itu sudah puluhan loh satu HP itu. Orang zaman sekarang. Kalau grupnya tidak terlalu penting kan kasihan juga malah menu-menuin HP-nya beliau gitu kan. Nah saya juga gitu menyarankan kalau memang sudah nggak minat ingin menyimak tentang haji backpacker silakan keluar dari grup ini karena biar tidak membebani yang lain, Kak, mengganggu yang lain kan kadang keluntang-kelunting gitu. Ini ada yang tanya lagi nih. Ada yang tanya lagi nggak Mas tadi? Oh nggak ada, udah nggak ada yang tanya lagi ternyata. Oke Mas, sepertinya sudah cukup live-nya. Semoga Allah memberikan barokahan, kelancaran. Amin. Agenda kita untuk bisa haji dengan kita ikhtiar menggunakan visa ziarah, di mana visa ziarah ini memang sebetulnya digunakan untuk seorang turis yang masuk ke sebuah negara Arab ya, visa ziarah untuk berziarah. Tapi itu ternyata bisa untuk masuk ikutan haji bisa. Jadi visa adalah memang tanda izin kita untuk masuk ke sebuah negara. Kalau memang sudah masuk ya berarti itu ya boleh. Kan boleh ngapain aja. Kalau memang tidak boleh ya berarti dari awal sudah tertolak. Kalau memang itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi yang dibahas ini adalah visa menggunakan ziarah. Jangan sampai salah paham gitu ya. Kemudian pastinya setiap pilihan ada resikonya, termasuk visa ziarah ini. Dengan haji mandiri atau haji backpacker pasti ada resikonya. Yang tadi sudah dijelaskan, ada tempat-tempat yang harus kita lalui. Pertama, Bandara Indonesia sendiri, Bandara Soekarno-Hatta, misal kita berangkat dari Jakarta, kemudian Bandara Riyadh, kemudian yang ketiga adalah pintu masuk Mekah, yang keempat adalah masuk ke Arafah. Jadi itulah step-step yang harus kita harus lalui, dan itu pasti juga ada resikonya. Tapi semua juga ada resikonya, meskipun haji reguler, haji furoda, haji ONH plus semua ada resikonya. Tapi kita berusaha ikhtiar, kita akan lakukan sebaik-baiknya, semoga itu lancar. Karena tidak mungkin pemerintah Arab sendiri mengkategorikan kriminal orang yang mau ibadah. Itu insya Allah tidak akan mungkin. Di sana itu negara tauhid ya, bisa dibilang negara tauhid yang mereka penjaga Masjidil Haram, penjaga Haramain, pasti tidak akan dianggap kriminal atau ditangkap, dipukuli dan lain sebagainya. Insya Allah tidak seperti itu. Kalau lebih seperti itu ilmunya dari Mas Ramakia, saya ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga teman-teman yang lain yang minat silahkan nanti bisa menghubungi saya atau Mas Ramakia. Insya Allah semoga kita bisa sama-sama tahun 2024 bisa haji, bisa ketemu di Padang Arafah waktu hari Arafah. Amin ya Allah. Bismillah. Ada pertanyaan nih Mas, terakhir tuh ada yang komen. Mas Rama mungkin di Saudi ya? Ya, untuk saat ini. Nah. Untuk saat ini saya mungkin di Saudi. Ada yang salam juga ini dari Sambiati. Assalamualaikum, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sambiati. Oke, sudah cukup kira-kira. Istirahat sudah di Indonesia sudah jam 10. Waktunya istirahat. Mas Rama juga oh iya, sepil kamarnya Mas. Tadi katanya mau sepil kamar. Terakhir sebentar sebelum kita akhiri. Jadi kalau hotel hajian seperti ini ya gambarannya. Ini di wilayah Aziziyah juga nih. Jadi yang kita dapatkan kalau di sini kasurnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4 sama 5 yang ada di sini. Ya.
sama 5 yang ada di sini. Mohon maaf nih berantakan banget, maklum yang nempati anak cowok semua. Jadi di sini kayaknya bisa juga untuk dikasih kasur ke 6 seperti yang sebelah sini, Mas. Karena ini cukup luas. Jadi kalau ini kan memang sementara kita gunakan untuk aktivitas yang di tengah ini, untuk sholat biasanya. Nah, kalau ini sekamar per 5 kalau sekarang. Seharusnya bisa 6 kayaknya yang tengah ini. Ini ya contoh desainnya seperti ini. Kira-kira ini saja gambarannya. Tetap ada AC ya. Tetap ada AC 24 jam non-stop masih bisa digunakan. Ya. Ini gambarannya seperti ini. Tetap ada kulkas juga. Ya, kulkas standar ya, di sini itu standar, tetap ada kulkas sama AC. Terus kemudian kasur, itu aja sih kira-kira, Mas. Oke? Nggih. Cukup? Wah, editornya sudah jam 12, Masya Allah. Semoga ilmunya Oh barokah. iya, Masya Allah. Bisa. Jendela nggak ada yang tanya jendela. Jendela di sini nggak ada, karena ini diciptakan untuk non-smoking room. Jadi kasihan banget nih yang perokok nih. Agak susah juga nih, nggak ada jendela. Untuk yang kamar ini nggak ada jendela, ya. Kalau di desain lain mungkin ada ya. Saya kemarin yang sebelum di sini itu di kontrakan yang lain itu memang ada jendela. Tapi kan nggak semua hotel sekarang ada jendela. Itu. Oke, itu saja dulu. Oke. Alhamdulillah. Mas Jack, alhamdulillah jazakallah khairan. Semoga kita bisa berjumpa di Arafah, Mas. Amin. Pas hajian, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan teman-teman yang sudah bergabung menyimak obrolan ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah. Semoga bisa menginspirasi dan bisa menghantarkan kita untuk menuju haji. Amin. Dari saya mohon maaf kalau ada salah kata. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.